Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5, kelas Ekonomi Syariah 5B, mata kuliah Ekonomi Perpajakan akan memaparkan materi dengan judul Keberatan, Banding, dan Imbalan Bunga. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu Ulan Arumsari dengan NIM 053, Koirunisa Lutfiani dengan NIM 068, dan Tri Indasari dengan NIM 077. Saya Tri Indasari NIM 077. Di sini saya akan membahas mengenai poin A, keberatan. Beberapa persoalan yang bersangkutan dengan keberatan yaitu pokok perselisihan, masukan surat keberatan, isi surat keberatan, pembuktian dan keputusan surat keberatan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, penulis membatasi kajian ilmu hukum pajak. Uraian berikut menyampaikan ketentuan formal bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan ataupun banding. Dengan mengacu pada pasal 25 Undang-Undang KUP bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar, 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar, 4. Surat ketetapan pajak nihil, 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pada prinsipnya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Bila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Keberatan yang diajukan yaitu mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak. Pengertian suatu adalah satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau 1 tahun pajak. Sebagai contoh, keberatan atas ketetapan pajak penghasilan tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri. Untuk 2 tahun pajak tersebut harus diajukan 2 buah surat keberatan. Alasan yang menjadi dasar penghitungan dimaksud yaitu alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan atau bukti pemotongan. Wajib pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan. Yang pertama, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dana, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang ketiga, pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin B, persiapan dan saat pengajuan surat keberatan. Surat keberatan itu sendiri adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Cara pengajuannya yaitu yang pertama, penyampaian secara langsung melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Dalam wilayah kerja KPP, tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan.
Yang kedua, pos dengan bukti pengiriman surat. Yang ketiga, dengan cara lain yaitu yang pertama melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Yang kedua dilakukan dengan e-filing melalui ASP yang dilakukan secara online yang real time melalui penyedia jasa aplikasi. Tata cara pengajuan keberatan dalam bentuk surat keberatan yang harus memenuhi syarat. 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu surat keberatan ditujukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, untuk satu pemungutan pajak. Yang keempat, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Yang kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan harus dilampiri surat kuasa khusus. Apabila persyaratan tersebut di atas belum terpenuhi, wajib pajak masih dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi sebelum jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Untuk kepentingan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima. Namun, jangka waktu tersebut tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan. Jangka waktu pengajuan surat keberatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, sebagaimana disebutkan butir 5, ternyata wajib pajak tidak memenuhinya, tetapi wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Surat keberatan tetap dapat diproses. Kondisi-kondisi yang dapat menunjukkan keadaan di luar kekuasaan wajib pajak meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara, atau kerusakan massal. Diterbitannya surat keputusan pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali surat keputusan pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama atau keadaan lain berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan seperti butir 4 di atas dan wajib pajak belum mengajukan keberatan atau surat ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan pembetulan dikirim. Poin yang selanjutnya yaitu poin C, pencabutan pengajuan keberatan. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Apabila wajib pajak mencabut pengajuan keberatan yang terkait dengan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak 2008 dan sesudahnya, maka pajak yang masih harus dibayar dalam
surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT yang tidak disetujui dalam akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. Ya, Wulan Arumsari 6053. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pelunasan pajak yang masih harus dibayar. Sebagaimana salah satu persyaratan dalam pengajuan keberatan, yaitu harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakan yang telah disetujui wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Pelunasan kewajiban perpajakan ini harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan ini. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang KUP tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Selanjutnya yaitu proses penyelesaian keberatan. Surat keberatan yang memenuhi persyaratan akan diproses lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir, hal-hal yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan atau informasi tambahan dari wajib pajak. Kedua, wajib pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak wajib pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam nomor 1. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Surat pemberitahuan untuk hadir ini yaitu surat yang disampaikan kepada wajib pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk menghadiri pertemuan dengan pegawai pajak dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam proses penyelesaian keberatan yaitu yang pertama meminjam buku catatan data dan informasi dalam bentuk hard copy dan atau soft copy kepada wajib pajak yang terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku catatan data dan informasi. Kewenangan kedua yaitu meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan. Kewenangan yang ketiga yaitu meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga. Kewenangan yang keempat yaitu meminta tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan. Kewenangan yang kelima yaitu melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak. Selanjutnya yaitu keputusan keberatan. Jangka waktu penyelesaian ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Bentuk keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan ini dapat berupa yang pertama yaitu mengabulkan seluruhnya atau sebagian, yang kedua menolak, yang ketiga yaitu menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Direktur Jenderal Pajak ini diberikan menyelesaikan tingkat pertama atas surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dengan ketentuan batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan wajib pajak yang telah ditetapkan
yaitu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan itu diterima. Saya Khoirunisa Lutfiani, NIM 068. Selanjutnya, saya akan membahas tentang poin G, yaitu sanksi dalam keberatan wajib pajak. Pada pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa terhadap wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding dikenakan sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan pajak. Sanksi denda harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang tersebut. Di samping itu, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 50%. Surat keberatan diajukan oleh wajib pajak. Kewenangan penyelesaian tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan wajib pajak ditetapkan paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Selanjutnya yaitu poin H, pembuktian ketidakbenaran ketetapan pajak. Wajib pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis. Bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan harus disertai dengan alasan yang kuat seperti dasar pengenaan pajak. Untuk itu, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, terhitung rugi atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Dalam proses penyelesaian keberatan wajib pajak yang telah diajukan atas surat ketetapan pajak sebagai akibat surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, baik untuk SPT masa maupun SPT tahunan yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tetap tidak disampaikan pada waktunya yang tertera dalam surat teguran dan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pasal 28 atau pasal 29 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikannya, keberatan yang diajukan akan ditolak. Untuk poin yang selanjutnya yaitu banding. Banding adalah bentuk upaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di dalam perpajakan. Seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUHP menegaskan, yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan usaha negara. Yang ketiga, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan kebenaran. Yang keempat, terhadap wajib pajak yang melakukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayarkan pada saat pengajuan keberatan menjadi tertangguhkan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan pajak. Dalam hal ini, untuk jangka waktu pelunasan pajak diatur dalam pasal 9 ayat 3, ayat 3A atau pasal 25 ayat 7 atas jumlah pajak yang belum dibayarkan
pada saat pengajuan keberatan. Dan untuk poin yang terakhir yaitu imbalan bunga. Imbalan bunga yaitu imbalan yang berupa bunga yang diberikan kepada wajib pajak sebagai akibat adanya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini terjadi apabila surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB yang telah dibayarkan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Untuk besarnya imbalan bunga yaitu sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan pertama, SKPKB dan SKPKBT imbalan bunga dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan surat keputusan keberatan banding atau putusan peninjauan kembali. Atau yang kedua, SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan kembali. Kelebihan pembayaran tidak hanya pada kelebihan pembayaran pajak, tetapi dapat juga kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda pasal 14 ayat 4 dan atau bunga pasal 19 ayat 1 yang berdampak pada pemberian imbalan bunga. Itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.